Shalom jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita di minggu pertama bulan Mei 2020 dan kita masih ibadah di rumah-rumah. Hari ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami, bahwa Tuhan jadikan sehingga kami di dalamnya bersorak-sorai karena Tuhan sendiri. Kami bersuka cita karena Tuhan yang telah memberikan sepanjang hari ini untuk kami nikmati segala kemurahan Tuhan yang begitu banyak. Terima kasih Tuhan, dan kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya roh, hikmat, dan wahyu daripadamu yang membuat kami dapat mengenal Engkau dengan baik dan benar. Dan agar mata hati kami semakin diterangi, untuk kami dapat ya Tuhan mengerti akan panggilan Allah, dan bahwa betapa hebat dan dahsyatnya kuasa-Mu atas umat-Mu, gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Hanya melalui Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup kami dasarkan doa kami. Amin. Hari ini saya ingin kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Saya ambil dalam kitab Filipi pasal yang keempat. Ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berbahagia kita semua yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang menyimpannya di dalam hati kita, mengerjakannya dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan hari ini, ada beberapa hal yang akan kita belajar di dalam bagian firman Tuhan ini. Kitab Filipi ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara. Dan ini aneh kalau orang di dalam penjara, saudara-saudara, yang memperingati orang yang di luar penjara untuk bersuka cita senantiasa. Seharusnya orang yang berada di luar penjara lah yang menghiburkan orang yang ada di dalam penjara. Tetapi ini berbeda. Rasul Paulus sedang ada di dalam penjara ketika dia menuliskan beberapa surat-suratnya kepada jemaat. Dan salah satunya adalah jemaat Filipi. Dia mengingatkan kepada jemaat Filipi supaya tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Bahkan dia berkata, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dia tekankan supaya tetap bersukacita. Dia berkata, sekali lagi di dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Ya. Kata senantiasa, saudara-saudara, artinya tidak berkeputusan. Ini sepertinya saudara bukan hanya sekedar memperingatkan untuk, ya kamu kalau bisa bersukacita ya, kalau bisa bergembiralah ya. Tidak. Ini seperti dia menunjukkan, memperingatkan kepada jemaat di Filipi bahwa dengan menekankan kata senantiasa artinya tidak berkeputusan. Terus menerus, itu seperti air yang mengalir terus, sukacita itu. Tidak, jangan sampai terputus. Ya. Dia menekankan hal ini. Dengan kata lain, dia ingin menyampaikan kepada jemaat di Filipi bahwa sukacita ini bukanlah sukacita yang boleh kita pilih, tetapi saudara, sukacita ini adalah sebuah keharusan yang harusnya terjadi dalam kehidupan orang percaya, bahwa itu terus menerus
tidak ada putusnya terjadi. Dan dia katakan di sana, di dalam Tuhan. Rupanya ada sukacita di luar Tuhan. Dan sukacita di luar Tuhan ini adalah sukacita yang tidak bisa terus-menerus, tidak bisa senantiasa. Dan Tuhan melalui Rasul Paulus menunjukkan kepada kita bahwa di dalam Tuhan sukacita tidak berkeputusan. Sukacita akan terus mengalir. Sukacita sepertinya di dalam Tuhan, saudara-saudara, itu bukan sukacita yang kita pilih, adalah pilihan. Tidak. Tetapi sebuah gaya hidup, sebuah situasi keadaan hidup orang percaya yang senantiasa terus-menerus dalam keadaan sukacita. Karena apa? Karena Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelesaikan dosa kita. Karena Tuhan sudah membenarkan kita, menguduskan kita. Tuhan yang sudah melayakkan kita. Dan Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati, membayar lunas semua yang tidak bisa kita selesaikan, dosa-dosa, kesalahan, kejahatan kita, saudara, murka Allah, dia selesaikan semua. Ini menjadikan kita, membuat pikiran kita senantiasa tertuju kepada Allah yang membuat sukacita itu meluap. Dan saudara yang saya kasihi, dengan ditebusnya kita, saudara, dari hukum dosa dan hukum maut itu, kita dipindahkan ke dalam sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Allah. Dan Roma pasal 14 berkata bahwa kerajaan Allah bukan masalah makan, bukan masalah minum, tapi kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ketika seorang menjadi percaya, ditebus, saudara-saudara, oleh darah Kristus, maka Roh Kudus turun atas orang itu. Dan ketika Roh Kudus memenuhi dia, saudara-saudara, artinya dia masuk dalam sebuah situasi kerajaan Allah. Dan kerajaan ini, saudara, dia berbicara tentang kebenaran. Berbicara tentang damai sejahtera. Dan juga tentang sukacita. Karena Roh Kudus bukanlah roh yang pergi, masuk, keluar, masuk. Kalau kita salah, dia keluar. Kita benar, dia masuk. Tidak. Dia tetap ada di dalam saudara dan saya. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan bahwa kamu harus ingat bahwa kamu sudah dilahirkan baru. Roh Tuhan ada di dalam kamu. Maka sukacita itu harus senantiasa berada dalam hidup. Sukacita ini bukan sesuatu yang karena ada sesuatu di luar maka kita bergembira atau sukacita. Tetapi justru sukacita ini adalah bersumber dari dalam, seperti ada mata air di dalam kita ketika Roh Kudus masuk dan itu mengalir terus dari hidup kita. Mengalir, saudara-saudara, dalam sukacita yang penuh. Dalam keadaan apapun, situasi apapun, saudara, maka sukacita ini tidak bisa ditekan. Sukacita ini, saudara, tidak bisa diintimidasi. Tetapi justru sukacita ilahi di dalam itu, saudara, membuat saudara-saudara persoalan dan intimidasi si jahat dari luar, itu bisa dia dorong keluar, tidak berpengaruh ke dalam orang itu. Nah, kesadaran kita, saudara, akan keberadaan kita, posisi kita di dalam Allah, bahwa kita di dalam kerajaannya, bahwa kita ini, saudara-saudara, senantiasa berada di dalam sukacita Roh Tuhan, ini yang membuat kita senantiasa tidak bisa ditekan, diintimidasi oleh apapun dari luar diri kita. Karena sukacita itu meluap seperti air yang mengalir dari dalam kita. Ada mata air di sana, saudara, yang senantiasa terus mengalir. Bukannya dipengaruhi ke dalam, tetapi dia memberi pengaruh di mana kita berada, kemana kita pergi. Firman Tuhan berkata dalam khotbah Yesus di atas bukit bahwa kita membawa damai. Di mana saudara berada, orang merasa ketenangan, ada damai. Ada sesuatu yang berbeda dari kehidupan orang-orang yang percaya. Kehadirannya membawa berkat, kehadirannya membawa sesuatu suasana, membawa satu solusi-solusi atas persoalan-persoalan di sekelilingnya, saudara. Itulah seharusnya orang percaya. Ketika Yesus berkata, kamulah terang, kamulah garam dunia ini, maka dia berbicara, saudara, adalah satu sukacita yang besar yang bisa mempengaruhi sekeliling. Dan ini yang orang bisa lihat dan mereka bertanya,
dan kita memberitakan kepada mereka tentang Kristus, tentang kasih-Nya, tentang anugerah-Nya, dan membuat setiap orang menjadi takut dan percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, rupanya ini menjadi kesadaran Rasul Paulus dan kebiasaan Rasul Paulus dalam banyak pergumulan dalam seluruh perjalanannya setelah dia dipanggil Kristus. Banyak sekali mengalami derita, saudara-saudara. Tetapi di dalam pelayanan Injil yang dia lakukan, dia banyak derita. Dia melihat bahwa sukacita dari Tuhan itu tidak bisa dibendung oleh berbagai belenggu-belenggu yang diterapkan kepadanya, saudara, dengan berbagai intimidasi dari orang-orang yang membenci dia, saudara, untuk pelayanan dia. Itu tidak bisa, saudara-saudara, membendung sukacita yang ada di dalam. Tidak ada satu kekuatan dari luar yang bisa menghentikan sukacitanya ini, sehingga Injil terus diberitakan dari kehidupan Rasul Paulus. Kesadaran inilah, saudara, akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, yang membuat Rasul Paulus, saudara, bisa berkata kepada jemaat-jemaat yang dia kirimi surat dalam situasi dia terbelenggu oleh penjara, saudara, dan sedang menuju kepada hukuman yang mungkin berat dalam hidupnya, yang berakhir dengan hukuman mati, saudara, bahwa sukacita itulah yang membuat dia kuat menghadapi segala tantangan apapun. Rupanya semua penderitaan itu, saudara-saudara, membuat dia, saudara, bisa menulis bahwa sukacita karena Tuhan itu tidak bisa dikalahkan oleh apapun dalam hidup ini. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di masa-masa hidupmu, jangan mengeluh dengan segala persoalan yang ada, dengan segala intimidasi yang ada, saudara-saudara. Tapi belajar dari situasi itu untuk melihat, menyadari kehadiran Allah dalam hidupmu. Menyadari senantiasa bahwa Allah beserta dengan engkau. Bahwa rohnya yang tinggal di dalam engkau jauh lebih besar daripada segala kuasa dunia ini, saudara. Sehingga itu tidak bisa menekan Anda. Apapun yang terjadi, pandemi apapun yang sedang menekan dunia, saudara tidak tertekan. Saudara dapat tetap bersukacita, saudara dapat tetap bergembira di dalam seluruh hidupmu. Menghadapi pekerjaanmu, menghadapi apapun, atau engkau harus berada di rumah, dirumahkan, atau berbagai hal yang paling buruk mungkin engkau alami adalah engkau harus di PHK. Bersukacita di dalam Tuhan. Itu semua tidak akan menekan engkau. Tetapi sukacita di dalam Tuhan membuat engkau akan melihat lebih baik masa depanmu ke depan. Engkau akan memiliki pengharapan yang tidak putus dalam dirimu. Engkau akan memiliki pandangan yang jauh lebih baik lagi ke depan. Walaupun situasimu sepertinya buruk saat ini. Tetapi sukacita ilahi itu, saudara, melahirkan di dalam dirimu satu pengharapan yang membuat engkau memiliki kreativitas dan visi-visi yang baru untuk hal-hal yang akan datang di depanmu. Dan itu tidak menekan engkau. Persoalan itu tidak menekan engkau, saudara. Karena itu, tetaplah bergembira di dalam Tuhan. Seperti Mazmur pasal yang ke-37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Nanti kita baca selanjutnya juga berkata demikian, saudara. Ya, karena Tuhan sudah menyelesaikan semua. Jadi bukan manusia tempat kita bergantung, bukan tempat kita bekerja tempat kita bergantung. Tempat kita bergantung adalah Allah yang dapat membuka pintu pekerjaan, dapat membuka pintu hati siapapun untuk menolong dalam kehidupan kita. Ya, dia dapat membuka segala jalan buat kita, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi yang terburuk sekalipun, seperti situasi-situasi seperti sekarang ini. Jangan mengeluh, bergembira di dalam Tuhan, puji Dia, sembah Dia senantiasa. Dan firman Tuhan berkata di sini, bagian yang kedua, setelah kita bersukacita, terus dia peringatkan supaya jemaat tetap bersukacita. Hal yang kedua, dia berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan memperingatkan kepada jemaat, ya, dan kepada kita pada hari-hari seperti ini, dalam situasi apapun, situasi ini justru supaya membuat hati kita diketahui oleh semua orang bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus.
Ada banyak situasi dalam hidup ini, saudara, yang harus kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang telah diampuni, kita adalah orang yang telah dikasihi, kita orang yang telah dibenarkan, kita orang yang telah dikuduskan, kita orang yang telah dilayakkan oleh Tuhan. Nah, dengan kita menerima semua kebaikan Tuhan ini, hendaklah hatimu pun yang sudah diperbaiki oleh Allah itu dengan penerimaan Allah, belajar juga menerima orang lain, menghargai, menghormati dia. Entah umurnya lebih tua atau lebih muda dari saudara. Jangan merasa karena kita sudah lebih berumur dari orang itu, saudara-saudara, dan kita meremehkan orang. Jangan merasa oleh karena kita lebih tinggi derajat kita, lalu kita melihat dia dari kasta mana, saudara. Kalau itu berbicara kasta, lalu kita merendahkan orang lain. Firman Tuhan berkata, jangan memandang muka. Tetapi hendaklah kita, saudara, kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang. Bapak-bapak, hendaklah engkau sebagai suami, istrimu tahu bahwa engkau baik hati. Tanpa ada pamrih. Entahlah engkau istri melakukan segala bagianmu karena engkau baik hati. Dan biarlah semua orang dalam rumahmu tahu engkau baik hati. Anak-anakmu, suamimu. Demikian bapak-bapak, istrimu dan anakmu tahu. Anak-anak juga demikian. Hendaklah orang sekelilingmu, saudaramu, dan orang tuamu tahu bahwa engkau anak yang telah ditebus oleh darah Kristus. Telah dilayakkan Tuhan, telah dikasihi, telah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Engkau sudah dilahirkan baru. Engkau ada di dalam kerajaan ilahi yang punya pola hidup kerajaan yang berbeda dengan kerajaan dunia. Hati yang dibaharui, batin yang dibaharui. Dan hendaklah semua kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Para mertua-mertua terhadap menantu, menantu-menantu terhadap orang tua, terhadap para mertuanya. Ayo, jangan saling merendahkan. Ini yang dia maksud, supaya dia melihat, menantumu melihat bahwa engkau memang baik hati. Engkau sudah orang yang sudah diampuni Tuhan, dikasihi Tuhan, dilayakkan Tuhan, dikuduskan, dibenarkan Tuhan. Engkau menerima apa adanya menantumu. Demikian juga engkau para menantu. Terima mertuamu. Apapun dia keadaannya, kasihi dia. Dan belajar saling mengasihi, saling mengerti satu dengan yang lain. Saling mengampunilah kamu. Seperti Kristus sudah memberikan pengampunan. Saling menerimalah kamu seperti Kristus telah menerima kamu apa adanya. Dan biarlah setiap orang di hadapanmu merasa bahwa dia layak bagimu. Dan engkau layak bagi dia. Seperti kita layak di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini peringatan-peringatan Rasul Paulus kepada jemaat. Dan dia berkata, mengapa penting untuk orang tahu kebaikan hati kita. Bahwa kita orang yang ditebus, orang melihat pancaran Kristus. Karena dia berkata, karena hari Tuhan sudah dekat. Dengan jelas di sini, saudara. Dia berkata, Tuhan sudah dekat kedatangannya. Artinya tidak ada, karena ini hari-hari terakhir. Dunia ini sudah semakin tua, kata orang, saudara. Artinya ini hari-hari terakhir. Kristus berada depan pintu dan hendak datang untuk kedua kalinya. Tidak ada kesempatan buat kita. Jangan beri kesempatan buat iblis untuk kita membenci, untuk kita kasar, untuk kita merendahkan orang, untuk kita, saudara, tidak mengasihi orang, untuk kita, saudara, tidak bisa menerima orang lain, dan untuk orang lain tidak tahu kebaikan hati kita. Tetapi Tuhan mau di hari-hari seperti, jangan biarkan iblis yang bekerja di situasi itu, tetapi biarkan kasih Tuhan mengalahkan iblis. Karena satu ciri di akhir zaman yang paling berbahaya, dan ini adalah ciri bahwa Yesus sudah mau datang, sudah adalah kasih kebanyakan manusia menjadi dingin. Lihat hari-hari ini apa yang dilakukan iblis. Iblis menjauhkan semua orang satu dengan yang lain dengan jaga jarak. Ya. Iblis, saudara-saudara, membuat ini, saudara, untuk membuat setiap orang merasa jauh, tidak saling membutuhkan lagi, saudara-saudara. Iblis orang mau menjauhkan untuk supaya jangan saling mengasihi, takut kepada orang lain, jangan-jangan dia punya virus, jangan-jangan nanti kalau saya ini jangan. Wah, saudara-saudara, cara-cara iblis memisahkan kita, memisahkan manusia dengan manusia, saudara-saudara.
Ini cara iblis untuk membuat manusia egois, saudara-saudara, hanya memelihara dirinya sendiri, mengasihi diri sendiri. Tetapi tidak demikian, kata Tuhan. Hendaklah di situasi ini kita harus berhikmat. Dan Allah yang punya hikmat tinggi, yang tidak terbatas, biarlah memberi hikmat atas kita senantiasa. Untuk kita hidup dalam kehidupan ini, saudara, tidak tertekan oleh situasi ini. Dan walaupun dikatakan menjaga jarak, tetapi bukan berarti kita tidak bisa saling mengasihi, tidak bisa saling tolong-menolong, saudara. Tetap harus kasih Kristus itu mengalahkan segala sesuatu. Karena itu, saudara, hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Yang ketiga, dia berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang hal apapun juga. Ya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan berkali-kali dalam Alkitab berkata, jangan kamu khawatir. Orang bersering berkata, khawatir itu wajar. Tapi Alkitab berkata, tidak wajar. Itu sebabnya Tuhan berkali-kali harus memperingatkan kita, jangan, jangan, jangan. Jangan, saudara-saudara, berarti itu suatu perintah. Ditekankan untuk tidak terjadi dalam hidup kita. Tuhan tidak mau. Karena itu Tuhan berkata begini, nyatakanlah kepada Allah, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Jangan kekhawatiranmu yang kau nyatakan. Jangan ketakutanmu yang kau nyatakan. Jangan amarahmu, kekesalanmu yang kau nyatakan. Jangan, saudara. Yang kau perlu nyatakan, kata firman Allah di sini. Nyatakan kepada Allah dalam segala hal keinginanmu. Ada yang ingin yang jahat. Saya percaya setiap orang ingin yang baik. Nyatakanlah hal-hal yang baik. Nyatakanlah, katakan, saudara. Nyatakan perkataan-perkataan kita hal-hal yang baik. Kita ingin yang baik, tapi yang kita katakan, yang kita nyatakan dalam doa kita atau dalam hidup kita adalah perkara yang jahat. Maka mana mungkin, saudara-saudara, kalau kita menabur biji asam, lalu kita ingin makan durian. Tidak mungkin, saudara-saudara. Itu hal yang mustahil. Ya. Kalau kita ingin makan durian, ya kita harus menanam biji durian. Kalau kita ingin makan mangga yang manis, mangga golek yang manis, kita harus cari dari sumber yang baik, bijinya, lalu kemudian tanam. Dalam hidup ini, saudara, kalau engkau selalu menanamkan, menyatakan kekesalanmu, kemarahanmu, menyatakan, saudara, akan kejahatan-kejahatan yang muncul dalam pikiran dan hatimu, engkau akan menuainya. Tetapi kalau engkau menyatakan keinginan-keinginanmu yang baik, yang ingin kau harapkan, kau berharap rumah tanggamu yang baik, kau berharap anakmu yang baik, kau berharap suamimu baik, kau berharap istrimu baik, kau berharap mertuamu baik, kau berharap menantumu baik, maka saudara, engkau berharap pekerjaanmu diberkati, engkau berharap pimpinanmu baik, engkau berharap teman-temanmu baik, engkau berharap pacarmu baik, saudara. Maka nyatakanlah kata Tuhan yang baik itu. Jangan yang khawatir, jangan soal kepahitan, jangan soal kepanikanmu, jangan soal ketakutanmu. Nyatakan. Ya. John Maxwell, seorang motivator, saya katakan, dan juga pengajar dan penulis buku terkenal tentang hal kepemimpinan, saudara-saudara, dengan jelas dalam sebuah bukunya mengatakan, jangan mengatakan besarnya persoalanmu kepada Tuhan, tetapi katakanlah kebesaran Tuhan kepada persoalan saudara. Ini penting. Apapun yang kita hadapi,
Apapun persoalan gunung besar, persoalan di hidup, badai hidup yang besar bagaimanapun, jangan kagum dengan kebesaran daripada persoalan, dari gunung-gunung dan badai hidup persoalan. Tapi katakanlah kekagumanmu akan Allah yang sanggup mengatasi semua itu. Katakan kepada gunung persoalanmu, badai hidup, gelombang-gelombang hidup yang datang dalam hidupmu itu, akan kebesaran kuasa Tuhan yang jauh melebihi ketinggian gunung persoalan. Jauh melebihi kehebatan dari angin puting beliung manapun. Jauh melebihi kehebatan gelombang tsunami manapun. Kehebatan Allah kita jauh lebih besar. Katakan, maka engkau akan melihat kebesaran Allah berkarya, bekerja dengan dahsyat. Jangan mempertanyakan, saudara. Beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan khotbah saya tentang hal itu. Jangan pertanyakan akan keberadaan Allah. Seperti Elisa, di mana Allah Elia? Dan dia pukulkan jubah Elia itu ke atas air Jordan, sungai Jordan, dan terbelah. Dan tentunya dia melihat mujizat Allah. Ternyata Allah tidak kemana-mana. Allah Elia tidak kemana-mana. Allah Elia yang menyertai Elia ada bersama juga dengan Elisa. Dan Allah yang menyertai Elia, menyertai Elisa, Allah yang sama, yang juga menyertai saudara dan saya. Karena itu bersukacitalah. Biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Dan senantiasa saudara-saudara, nyatakanlah keinginan-keinginanmu yang baik itu kepada Allah. Di dalam doa, dalam permohonan. Betapa penting hari-hari itu. Hidup terus dalam doa. Tetaplah berdoa. Ada firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 17, 16, 17, 18. Kurang lebih sama seperti ini, saudara. Dia berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah senantiasa, karena hal itu dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi jelas, berkali-kali Rasul Paulus hal ini ditekankan ke jemaat-jemaat tentang sukacita, tentang berdoa, saudara-saudara, dan bersyukur senantiasa. Ini hal yang tidak boleh kita tinggalkan. Ini hal yang sangat memiliki kekuatan ilahi yang dahsyat, saudara. Dan ini yang sudah dilihat oleh Rasul Paulus di perjalanannya. Dia mengalami karam kapal, dia mengalami bahkan pernah dilempari, dia dipikir sudah mati, dibuang di pinggir kota. Murid-murid datang melihat, dia bangun lagi, dia bangkit kembali, saudara. Dan berbagai macam, kadang dia mengalami perampokan, dia berbagai macam penderitaan yang dia alami dalam pelayanan, saudara-saudara. Iblis ingin menghancurkan pelayanannya, membunuh dia supaya dia tidak bisa melanjutkan perjalanan pelayanan. Tapi di sana juga dia melihat, saudara-saudara, bahwa karena dia tetap hidup dalam sukacita Tuhan, dia senantiasa menyatakan kebaikan akan penebusan Tuhan dalam hidupnya. Kebaikan hati yang diketahui semua orang dengan pemberitaan Injil dari hidupnya. Dan senantiasa menyatakan hal yang baik dengan bersyukur kepada Allah. Saudara-saudara yang saya kasih, dia senantiasa ada dalam perlindungan, pemeliharaan. Dan misi Allah dalam hidup Paulus tercapai sampai akhir. Baru dia meninggalkan dunia ini. Walaupun meninggalnya, saudara-saudara, dengan cara yang tidak baik sepertinya menurut orang. Tetapi meninggalnya seseorang di dalam Tuhan bukan masalah cara, tetapi masalah iman dia di dalam Kristus Yesus. Bagaimana dia hidup sebelum dia dipanggil. Masalah cara mati itu bukan hal yang bermasalah dalam hidup orang percaya. Mau mati karena corona, mau mati karena jantung, mau mati tiba-tiba, mau mati karena ditabrak mobil atau pesawat jatuh, selama dia tetap di dalam Tuhan, itu bukan persoalan buat Tuhan, saudara. Itu hanya cara. Ya, bukankah ada jelas dalam Alkitab? Lazarus dan orang kaya. Lazarus kasihan, sakit. Dijilat oleh anjing, dia punya penyakit-penyakit koreng-korengnya itu yang ada di tubuhnya, lalu dia mati. Tapi dia di pangkuan Abraham. Orang kaya yang mewah itu kelihatan mungkin matinya bagus. Tidak karena penyakit. Karena dikatakan mati juga lah dia. Tapi dia berada di tempat yang menderita. Saudara-saudara yang saya kasih, Tuhan tidak mempersoalkan cara mati. Tetapi yang Tuhan persoalkan adalah kehidupan sebelum dia mati. Iman di dalam Kristus. Rasul Paulus, saudara, luar biasa. Dalam banyak penderitaan,
Dia sedang menuju ke Roma dan dari penjara ke penjara, saudara. Dari berbagai persoalan dalam perjalanan itu dia hadapi. Dia tetap bersuka cita karena dia bersemangat karena Kristus di dalam dia. Dia berkata, aku hidup bukan aku, tapi Kristus di dalamku. Dan dia terus hidup di dalam itu, saudara. Dan dia tetap bersyukur. Semua surat-suratnya selalu dibuka dengan kata, aku mengucap syukur, mengucap syukur. Adakah hari-hari hidupmu, lembaran hidupmu setiap hari engkau buka dengan ucapan syukur? Atau marah-marah? Atau hanya hati dongkol, gondok, saudara-saudara? Melihat suami gondok, melihat istri gondok, lihat anak gondok, lihat menantu gondok, lihat mertua gondok? Bagaimana saudara kita mau berharap ada berkat ilahi di tengah kehidupan kita kalau seperti ini? Nyatakanlah segala kebaikan itu, saudara. Nyatakanlah keinginan-keinginan yang baik dari hatimu. Dan jangan menjadi Tuhan atas orang lain. Bahwa engkau tidak bisa mengubah siapapun dengan perkataan, dengan caramu sendiri, saudara. Katakan saja, nyatakan saja hal yang baik. Biarkan dia melihat kebaikan Allah dalam dirimu. Dan Allah yang bisa mengubah orang. Kalau kebenaran itu, saudara, yang kita tampilkan, kebenaran itu akan memerdekakan kita dan orang-orang di sekeliling kita. Karena itu, saudara, yang saya kasih dalam Tuhan. Di akhir dari ayat bacaan kita tadi dan berkata, dampak dari semua yang kita alami ini, saudara, dikatakan dalam ayat yang ke-7. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran saudara. Wow, saudara-saudara. Kalau saudara sukacita, kebaikan hati kita nyata, dan segala kehendak-kehendak yang baik terus yang nyata di hidup kita. Lalu kita dilingkupi oleh damai sejahtera. Apa yang dicari lagi? Damai sejahtera yang memenuhi. Jangan berharap damai sejahtera dari dunia. Damai sejahtera yang Tuhan beri tidak seperti yang dari dunia beri. Dari dunia kalau engkau dapat doi, uang, saudara-saudara, hepeng. Ya, saudara, kalau engkau dapat, engkau sukacita luar biasa, itu dari dunia. Tetapi yang dari Tuhan, saudara, tidak dipengaruhi. Ada dan tidak ada sukacita, damai sejahtera yang selalu melingkupi. Dan ini menjadi, saudara, menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan ilahi untuk mengalirkan berkat Allah. Dan ini yang membuat seperti firman Allah berkata, pintu-pintumu akan senantiasa terbuka untuk dialiri oleh segala berkat kehidupan dari Allah. Damai sejahtera melingkupi engkau. Tetapi kalau kekhawatiran yang kau nyatakan, ketakutan yang melingkupi engkau, kecemasan yang melingkupi engkau, wah, itu dekat kuburan, saudara. Karena apa? Itu semua bisa menimbulkan penyakit. Bukankah medis juga mengatakan bahwa ketakutan, saudara-saudara, membuat imun tubuh kita menjadi tidak naik. Dan produksi yang tidak baik keluar dari tubuh kita yang menyebabkan penyakit muncul. Saudara, orang tidak sadar hari-hari ini, orang takut dengan virus. Nah, dia tidak kena virus, tapi penyakit lain bisa muncul akibat ketakutan. Karena itu, saudara, takutlah akan Allah. Agungkan dia. Bersukacitalah karena dia. Senantiasa di hadapannya. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Jangan karena kita ada jaga jarak dan sebagainya, lalu kita tidak bisa mengasihi orang lain lagi. Tidak bisa menolong dan memperhatikan orang lain lagi, saudara. Jangan. Tapi biarlah kebaikan hati kita ditemui semua orang. Nyatakanlah kebaikan-kebaikan itu, saudara, kepada Allah. Keinginan-keinginanmu, Tuhan ingin tahu ya, keinginanmu yang baik, Tuhan ingin memenuhinya. Itu sebabnya tadi kita juga baca Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Saudara yang saya kasih, kadang kita terbalik. Firman Tuhan itu berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka dia berikan. Kalau kita senantiasa maunya diberi dulu, baru kita gembira. Ini bukan karena Tuhan, tetapi karena barang-barang itu. Tetapi hendaklah sukacita kita karena Tuhan. Karena sukacita karena Tuhan itu, saudara, kata Nehemia pasal 8 ayat 11, adalah perlindungan kita.
Karena ketika sukacita karena Tuhan mengalir dalam diri kita, saudara, maka kekuatan tubuh kita yang sesungguhnya yang telah diciptakan Tuhan, imun yang terbaik di dalam tubuh kita akan keluar semua dan melindungi tubuh kita, minimal kesehatan kita dilindungi oleh Tuhan. Dan kalau kita sehat, kuat, kita bisa melakukan banyak hal, saudara. Jadi firman Tuhan ini boleh memberikan kita di hari-hari ini, saudara, semangat di dalam Tuhan, terus memuji menyembah Tuhan, bekerja di dalam sukacita, bekerja karena kita tahu kekuatan Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kalau saudara baca terus Filipi 4 ini di ayat yang ke-13 dia berkata, akhirnya Rasul Paulus berkata di sana, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tidak ada perkara, saudara, yang tidak bisa diselesaikan kalau kekuatan Tuhan ada pada saudara dan saya. Tuhan berkata, kalau Tuhan di pihakmu, siapakah lawanmu? Tidak ada satupun, saudara, gunung persoalan, badai hidup, gelombang, tsunami persoalan yang besar apapun, atau kekuatan gempa-gempa, goncangan persoalan yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kalau dia kekuatan itu, kekuatan kasih Allah di dalammu, saudara, tidak ada yang bisa memisahkan engkau dari Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan engkau sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu tetap di dalam Dia. Bertumbuh di dalam Dia, berakar di dalam Dia. Yesus Kristus dalam anugerah yang besar itu. Dan sebentar, saudara-saudara, kalau kita bersama-sama makan dan minum dari perjamuan Tuhan, ingatlah, saudara, bahwa Alkitab berbicara juga anggur adalah sukacita. Bahwa darah Kristus yang dicurahkan, itulah sumber sukacita yang meluap di dalam hidup kita. Karena Dia membayar lunas semua dosa dan kesalahan kejahatan kita yang telah merampas sukacita itu. Dan oleh karenanya, saudara, kita menerima satu mata air sukacita dalam diri kita karena darah itu. Sehingga ketika engkau makan juga tubuh itu, saudara, engkau ingat Dia rela dipecah-pecah, dihancur-hancurkan sedemikian rupa, saudara, supaya hidupmu yang hancur, hubunganmu yang rusak, hatimu yang hancur oleh berbagai persoalan hidup itu, kalau engkau di dalam Dia, engkau ingat Dia menerima kehancuran itu. Kehancuranmu yang Dia terima. Kehancuran hubungan. Kehancuran di dalam dirimu, hubunganmu dengan orang lain, hubunganmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan dirimu sendiri, saudara. Banyak orang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri. Kehancuran itu, saudara, sudah diterima oleh Yesus. Diambil oleh Yesus. Dan Dia memberikan semua kasih yang terbaik yang kau butuhkan dalam hubungan. Sudah Dia berikan. Jangan minta kasih lagi. 100% sudah Dia lepaskan oleh Yesus ke dalam hidupmu. Tidak ada yang tersisa pada dirinya, saudara. Semua Dia lepas. Dan itu dilepas ke dalam saudara dan saya. 100% sudah kita terima. Itu sebabnya Dia berkata, bukan kamu yang mengasihi aku, tapi aku yang sudah mengasihi kamu. Karena itu Dia berikan perintah yang baru. Hendaklah kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Standar kasih yang Tuhan beri di dalam kita adalah standar yang Dia pakai mengasihi kita. Standar itu, saudara, tuh kepenuhan kasih yang Dia pakai untuk mengasihi kita, kepenuhan yang sama yang Dia taruh di dalam kita untuk mengasihi sesama kita. Sadar akan hal ini, saudara, supaya kasih kita tidak menjadi dingin di hari-hari ini. Ya, Tuhan memberkati kita, saudara. Karena itu siapkan hati kita. Ketika kita makan dan minum perjamuan ini, kita ingat akan hal-hal semua itu. Bahwa darah Kristus itu, saudara, sudah menebus kita dari semua kepahitan. Sudah membasuh kita dari dosa yang membuat hidup kita hancur, pahit, marah, kecewa, takut. Dan juga, saudara, cemas, panik dalam hidup ini. Semua itu sudah dihapus oleh darah Kristus Yesus. Penyakit-penyakit yang merusak, menghancurkan kita sudah
dibayar lunas semua oleh darah Yesus Kristus. Kemarahan Allah karena dosa-dosa manusia sudah ditanggung, dibayar lunas oleh darah Yesus. Itulah sebabnya kita dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, dikasihi oleh karena darah yang sudah membayar lunas semua. Dan darah itu, saudara, membuat hati Allah puas, dipuaskan, sehingga tidak ada lagi murka. Biar bumi berlalu, langit bergoncang, bumi bergoyang, kasih setia Tuhan tidak akan pernah lagi berlalu dari saudara dan saya. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Siapkan hatimu, saudara, yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan biar darah Kristus itu, saudara, sumber sukacita kita. Sukacitaku penuh, bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah. Menari bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah. Darah-Mu Yesus sucikan, darah-Mu Yesus bebaskan, darah-Mu Yesus ubahkan, dan ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan, darah-Mu Yesus bebaskan, darah-Mu Yesus ubahkan, dan ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Haleluya. Oleh darah-Mu kami dibaharui, Tuhan. Oleh darah-Mu Tuhan kami dikuduskan, dibenarkan dalam darah-Mu yang kudus. Darah-Mu yang suci yang telah membasuh hidup kami, Tuhan. Oh, haleluya. Kami bersyukur, kami memuji menyembah-Mu karena darah-Mu, darah-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Apa yang jadi persoalan saudara hari-hari? Oleh engkau dalam tekanan, ada persoalan-persoalan hidup di rumahmu, di pekerjaanmu, di hubungan sosialmu sehari-hari. Ingat tubuh dan darah Kristus. Dia sudah dihancurkan supaya kehidupan kita dijadikan utuh kembali. Dia sudah bayar lunas semua itu, saudara, dengan darah yang mahal. Karena itu
ketika engkau makan dan minum tubuh dan darah itu, ingatlah akan pengorbanan. Berkata sudah selesai. Dia sudah selesai. Karena itu dia ingin engkau bersukacita di hidupmu. Dia ingin engkau kebaikannya yang sudah dia berikan kepadamu diketahui semua orang. Kebaikan itu ada di dalam dirimu. Dan dia mau kebaikan-kebaikan yang ada di dalam dirimu engkau nyatakan di hidupmu. Engkau nyatakan segala keinginan hatimu kepada Bapa. Dia Bapamu, dia Bapa kita. Dia baik. Dia ada bersama kita. Haleluya. Karena itu saudara, saya mengajak kita, angkat rotimu. Malam ketika dia diserahkan, dia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Dia rela, saudara, dipecah-pecah supaya kita utuh. Supaya kita senantiasa hidup dalam sukacita. Kebaikannya nyata di dalam hidup kita. Nah, itu dia berkata, ambillah dan makanlah. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan kita. Setelah dia membagi-bagikan roti dan memakannya bersama, dia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, kamu ingat akan dia. Saudara, cawan perjanjian baru dimeteraikan oleh darah Kristus. Ada perjanjian baru Tuhan beri buat kita. Bahwa sekalipun bumi bergoncang, langit bergoncang, bumi berlalu, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan lagi beranjak dari kita. Dia memberikan kita satu perjanjian yang baru. Bahwa dia akan setia dan mengasihi kita sampai ke dalam kekekalan. Karena itu saudara, apa yang menjadi persoalanmu hari ini ketika engkau minum? Bukan sekedar satu rutinitas biasa. Tetapi juga bukan hanya sekedar mengingat. Tapi kita mengalami, merasakan, menikmati, dan mensyukuri saudara-saudara. Ada kuasa di dalamnya. Yang menyembuhkan kalau engkau sakit. Membuat engkau utuh dalam hidupmu kembali. Karena dengan darah inilah dia telah membayar lunas hidupmu. Iblis tidak berkuasa, dosa tidak berkuasa lagi atas engkau. Karena darah ini, engkau berkenan di hadapan Tuhan. Setiap kita berkenan karena darah Kristus. Karena itu, darah inilah yang membuat sukacita Tuhan senantiasa seperti air, mata air yang mengalir dalam hidupmu. Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Mari kita ambil dan minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita bersyukur saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bahwa oleh kasih karunia-Nya, anugerahnya yang dia berikan melalui tubuh dan darahnya ini. Maka kita percaya tubuh dan darah itu menyatu dengan kita melalui pengorbanan Kristus. Maka segala hal yang mengikat hidup kita, kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk apapun saudara, segala sakit penyakit, segala intimidasi tekanan iblis di hidup kita, kehancuran hidup sudah dibayar lunas oleh darah itu dan tubuh itu. Karena itu dalam nama Yesus engkau sudah terlepas. Kau telah menerima itu dan engkau sembuh oleh bilur-bilur Yesus Kristus. Karena itu aku berdoa Tuhan, kalau ada di antara anakmu, orang yang sedang mengikuti ibadah ini Tuhan,
dalam keadaan yang lemah, tubuh, sakit, apapun itu. Oleh tubuh dan darah ini Tuhan dia disembuhkan di dalam nama Yesus. Segala intimidasi iblis, kebohongan iblis atas hidupnya, patahkan dalam nama Yesus. Jadi sembuh oleh bilur-bilur Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anakmu dalam pekerjaan mereka. Masa-masa ini Tuhan tetap sukacita Tuhan mengalir. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran itu memelihara hati umat-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu. Hati setiap orang yang mendengarkan ini mengalami damai sejahtera yang penuh. Segala khawatir, takut, cemas, kepanikan tidak ada lagi Tuhan. Karena Kristus sudah membayar menyelesaikan itu bagi kami Tuhan. Sudah menanggung itu. Agar sukacitanya yang melimpah memenuhi kami senantiasa. Terima kasih. Bersyukur memuji Engkau. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetap dalam sukacita Tuhan, muliakan, tinggikan, agungkan Dia. Mari kita saatnya akan menghentikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan kita angkat pujian. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Mari kita satu dalam doa untuk persembahan kita. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau begitu baik dan Engkau tetap baik dan setia dalam hidup ini. Terima kasih, Kau sudah berfirman bagi kami, Kau sudah memberikan tubuh dan darah-Mu. Dan Tuhan, kami bersyukur atas semua kasih karunia-Mu memberkati seluruh kehidupan kami. Dan sebagai ucapan syukur kami, segala sesuatu dalam hidup ini adalah pemberian Allah. Kami berikan persembahan kami Tuhan, sebagai ucapan syukur kami, pengakuan kami akan segala berkat kemurahan Allah. Entah itu dalam bentuk persepuluhan atau persembahan syukur yang lain Tuhan. Hanya berkat Tuhan atasnya semua. Untuk dipakai semua ini Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan di tengah pelayanan jemaat Rema. Terima kasih Bapa. Biarlah anak-anak-Mu yang sudah memberikan dalam semua ini jadi seperti firman-Mu. Engkau memberkati dan Engkau senantiasa memberi dalam segala kelimpahan. Berkati dalam segala hal di tempat mereka bekerja, dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam segala perkara kehidupan, berkat Allah dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita ini. Kita angkat pujian bersama.
Shaddai, Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari kita berdiri bersama. Tak usah takut, Allah menjaga. Tak usah Yesus peliharaku. Tak usah cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari kita sama-sama bersyukur akan kemurahan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur seluruh ibadah kami dari awal sampai akhir ini, Tuhan yang hadir dan memberkatinya senantiasa. Dan kami bersyukur bahwa sukacita Tuhan dalam hidup kami itu tidak bisa, ya Tuhan Yesus, dilenyapkan oleh apapun. Tapi sukacita itu seperti mata air dari dalam diri kami. Terima kasih. Dan ada kebaikan hati Allah di sana, ya Tuhan, yang harus kami nyatakan kepada dunia ini. Dan juga ya Bapa, biarlah keinginan-keinginan hati yang keluar yang kami nyatakan adalah keinginan hati yang baik, yang memuliakan Allah, dan yang menyatakan kasih Allah kepada sesama kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Karena itu kami menyerahkan diri di hari-hari kami di depan. Kami persembahkan seluruh hidup kami, ya Tuhan, di hadapan-Mu, ya Tuhan, di dalam segala karya kami, di hadapan kami, di hari-hari kami. Kami percaya penyertaan Tuhan. Karena itu jemaat yang saya kasihi, masuki hari-hari di depan-Mu di dalam penyertaan Tuhan. Yang keyakinan bahwa Engkau hidup bukan Engkau, tapi Kristus hidup di dalam Engkau. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Diberkatilah engkau di dalam rumah tanggamu.
diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah semua apa yang dikerjakan tanganmu, diberkatilah pekerjaanmu dan seluruh kehidupanmu, karena karya Kristus yang sudah menyelesaikannya di salib sudah nyata melalui kebangkitannya, dan dia pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, memberikan Roh Kudus-Nya. Oleh kuasa Roh-Nya, engkau mampu senantiasa hidup dalam sukacitanya, hidup dalam kebaikan-kebaikan hati yang daripadanya, dan hidup senantiasa menjadi berkat bagi sesama, dan menerima berkat-Nya di dalam seluruh hidupmu, dari saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian rangkaian ibadah kita, saudara, dan seluruh keluarga besar Restoration Makassar, Jemaat Rema. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat memasuki bulan Mei, bulan yang penuh dengan berkah, kekuatan, dan kasih karunia Tuhan senantiasa menuntun hidup kita. Haleluya. Salam restorasi.